Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamid. Saya di sini akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester Digital Innovative Entrepreneurship yang dengan dosen pengajar Ibu Ratih Anggoro Wiris. 10 Tips of Innovation. 10 Tips of Innovation dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah configuration, lalu ada offering, serta ada experience. Untuk configuration sendiri terbagi menjadi profit model, network, struktur, serta proses. Lalu untuk offering terbagi menjadi tampilan produk serta sistem produk. Lalu untuk experience sendiri terbagi menjadi pelayanan, channel, brand, customer engagement. Lalu untuk profil model innovation, jenis inovasi ini mempertanyakan bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan. Inovasi pada model keuntungan terjadi ketika perusahaan menemukan cara baru untuk mengembangkan, menyampaikan, dan yang paling penting untuk menangkap nilai. Untuk ini kita harus menganalisis kebutuhan pelanggan dan menemukan cara baru untuk menghasilkan uang berdasarkan kebutuhan mereka yang belum terpecahkan. Sebagai contoh, inovasi model keuntungan adalah media penerbit. Salah satunya seperti New York Times. Media New York Times mengubah model keuntungan mereka yang awalnya berasal dari iklan yang terpasang di website mereka menjadi layanan berlangganan kepada pengguna media digital tertentu. Tentu ini akan mengubah model keuntungan mereka dan akan mempengaruhi pengalaman pengguna mereka dari terganggunya iklan saat pengguna membaca berita. Lalu yang kedua ada network innovation. Jenis inovasi ini mempertanyakan bagaimana perusahaan membangun koneksi dengan pihak lain untuk menciptakan nilai. Inovasi jaringan menggunakan pendekatan arus informasi yang berasal dari pihak internal yang meliputi jajaran manajemen dan karyawan dengan pihak eksternal seperti distributor dengan tujuan memperluas pasar. Dengan kata lain, inovasi jaringan adalah hasil dari berbagi pengetahuan dan keahlian antara banyak perusahaan. Untuk contohnya sendiri, contoh inovasi jaringan adalah Ford. Produsen mobil tersebut menjadi industrialis pertama yang mengontrol seluruh rantai pasokan. Strategi ini kemudian disebut integrasi vertikal. Integrasi vertikal membantu Ford mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Lalu yang ketiga ada struktur innovation. Jenis inovasi ini mempertanyakan bagaimana perusahaan melakukan penyelarasan pada aset dan talent yang dimilikinya. Sebagai contoh, inovasi struktur datang dari Google dengan proyek 20%-nya, di mana karyawan dapat bekerja selama 20% waktunya pada proyek pribadi dan juga dapat menguntungkan perusahaan. Lalu yang keempat ada proses innovation. Jenis inovasi ini mempertanyakan apa metode andalan yang superior untuk memproses atau melaksanakan pekerjaan. Contoh paling terkenal untuk inovasi pada proses adalah McDonald. Pada saat ia menjadi pionir dalam memproses makanan dalam hitungan hanya beberapa menit. Selain itu, McDonald juga memiliki terobosan dengan metode pemesanan drive-thru yang akan memberikan efisiensi bagi pihak McDonald dan pelanggannya. Kemudian yang kelima ada product performance innovation. Jenis inovasi ini mempertanyakan apa fitur dan fungsionalitas pembeda dari produk yang ditawarkan perusahaan. Inovasi ini dapat dilihat dari bagaimana produk dan kinerjanya dapat ditingkatkan dari semua aspek, mulai dari kualitas, tampilan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh dari penerapan inovasi ini adalah kinerja produk seperti Gojek. Gojek selalu meningkatkan kinerja aplikasinya agar memiliki performa yang baik untuk berbagai perangkat dan mengubah tampilan aplikasi agar selalu menarik dan nyaman untuk digunakan. Lalu yang keenam ada produk system innovation. Jenis inovasi ini mempertanyakan apa produk dan layanan komplementer yang disediakan perusahaan. Contoh dari penerapan inovasi pada sistem produk adalah Apple. Apple memiliki berbagai perangkat yang dapat saling terhubung dengan ekosistem yang dibuat oleh Apple, mulai dari iPhone, iMac, iWatch, dan lain sebagainya, yang akan memberikan nilai tambah baru bagi konsumen dan meningkatkan keuntungan bagi Apple sendiri.
Lalu yang ketujuh ada service innovation. Jenis inovasi ini mempertanyakan apa dukungan dan penguatan nilai yang disediakan di sekitar penawaran produk perusahaan Anda. Contoh inovasi pada layanan adalah Amazon Prime. Amazon Prime menghadirkan layanan pengiriman barang hanya dalam 2 jam bagi pelanggannya di area perkotaan, yang dimana pada saat itu kompetitornya masih membutuhkan waktu berhari-hari untuk dapat sampai ke tangan pelanggan. Lalu yang kedelapan ada channel innovation. Jenis inovasi ini mempertanyakan bagaimana perusahaan mendeliver penawaran produk kepada pelanggan. Contoh inovasi pada saluran yaitu Nespresso, sebuah alat membuat kopi instan kapsul untuk rumah tangga. Mereka menciptakan Nespresso Club yang menyatukan para pelanggannya dan memberikan berbagai keuntungan seperti saran penyajian kopi, saran pemeliharaan alat, penawaran menarik, dan undangan untuk berbagai acara yang diadakan Nespresso. Kemudian yang kesembilan ada brand innovation. Jenis inovasi ini mempertanyakan bagaimana perusahaan mempresentasikan bisnis dan penawaran produknya. Inovasi pada merek berhubungan dengan citra merek dari bisnis kita. Hal tersebut berkaitan dengan persepsi pelanggan untuk dapat memprioritaskan bisnis kita daripada kompetitor. Untuk strategi merek yang kuat, kita harus mempertimbangkan nilai perusahaan, posisi, manfaat, dan banyak elemen lain yang saling berkaitan. Untuk contohnya sendiri, penerapan inovasi pada merek adalah Indomie. Indomie berhasil membangun citra merek yang kuat sebagai mie dengan cita rasa Indonesia di seluruh Indonesia hingga luar negeri. Melalui berbagai kampanye merek, Indomie sukses membangun persepsi sebagai mie instan terenak. Hal ini menjadikan Indomie sebagai pilihan pertama konsumen untuk makanan mie instan di dunia. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 adalah Customer Engagement Innovation. Jenis inovasi ini mempertanyakan perusahaan memperkuat interaksinya dengan pelanggan. Contoh inovasi keterlibatan pelanggan yang hebat adalah Apple. Setiap kali Apple meluncurkan produk baru, ia berhasil mempertahankan basis pelanggan setia yang solid. Apple juga berhasil membuat pelanggannya dengan sukarela memberikan penilaian atas pengalaman saat menggunakan produk Apple kepada orang di sekitarnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.